Anda kembali lagi dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024 Best Securities and Fund Managers. Masih bersama saya Aneka Wijaya. Dan saat ini saya juga telah bersama dengan Presiden Direktur NH Korendo Sekuritas Indonesia Hans Sukseo serta Chief Executive Officer Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya. Mr. Han dan Pak Bernard, apa kabar? Baik, Mbak Aneka. Hai, and kita akan langsung membahas lebih dalam lagi soal peluang dan juga tantangan di pasar keuangan saat ini. I will start from Mr. Han. Mr. Han, how do you see the opportunities and challenges in financial market globally after the cut rates? Especially Indonesia is transitioning into the new government. Yes, I think that's a very good question for this time. I think as you might know, like a U.S. Fed will have a few more cuts. So I think that means that actually our a customer will have more cash to invest in the stock. So I think that could be a good thing to boost a transaction value in Indonesian market also. Therefore, when it comes to a corporate, they will borrow money at a lower interest rate, which is good for them. And then especially in Indonesia, actually for the second half of the year, I mean the usually stock market is getting better in the second year. So I think everything will working for the capital market in Indonesia. I think this is very good for the Indonesian capital market. So you basically agree that the cut rates will continue until the end of 2024. What is your projection? Oh, I think this one they cut 50 bips, and then I think they will and take at least have one more cut. And then I think at the end of the year, for our view is that they will lower the interest down to a 4%. So 4%. Yeah. So and then including two more cuts. That's our research team's view to the market. Very interesting. Saya akan beralih sejenak ke Pak Bernard. Pak Bernard, kalau menurut Anda, setelah pemangkasan suku bunga yang ditunggu-tunggu baik oleh pasar domestik dan juga global ini, kemana arah pasar keuangan Indonesia? Apa kita juga sudah melihat banyak aliran dana asing yang masuk? Ya, tentu saja setelah cut rate yang dilakukan oleh The Fed sebanyak 50 basis point dan juga BI juga telah melakukan cut rate sebanyak 25 basis point, ini akan mengakibatkan market akan menjadi lebih menarik. Karena mengapa? Karena sebelumnya investor yang cenderung melakukan investment atau nabung duitnya di bank, saat ini mereka akan mulai beralih untuk melakukan ekspansi bisnis seperti kredit, ataupun mereka mau melakukan spending, dan juga inflow ke pasar modal mulai dari obligasi maupun saham juga akan menjadi sangat menarik. Hal ini terlihat dari inflow asing di sepanjang bulan Agustus 2024, terutama ke IHSG, ada di kisaran area 14 triliun rupiah. Yang mana menunjukkan bahwa dengan adanya waktu itu ekspektasi cut rate di Fed dan juga IHSG ini mengakibatkan investor mulai tertarik masuk ke pasar saham dan juga bond. Dan saya prediksikan hingga penghujung tahun 2024 ini kita akan mengalami satu kali cut rate lagi at least. Ya, ini kita targetkan sebelumnya cut rate tahun ini sebanyak 75 basis point, kita udah cut 50 basis point beberapa hari yang lalu. Jadi kurang lebih at least 25 basis point akan turun lagi di penghujung tahun ini, dan BI juga menurut pandangan saya akan menyusul dari Fed. Kurang lebih untuk BI kita prediksi at least satu kali cut rate lagi sebanyak 25 basis point. Sehingga dengan adanya cut rate dari The Fed dan juga Bank Indonesia ini sendiri, ini membuat market saham maupun obligasi menjadi sangat menarik. Dan tentu saja ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu setelah 1,5 tahun ini market kita cenderung sepi. Baik, tapi apakah menurut Pak Bernard ini masih akan berlanjut di 2025 pemotongan suku bunga baik Bank Indonesia ataupun The Fed? Tentu saja kita melihat ini akan berlangsung secara panjang. Mengapa demikian? Karena kita melihat berbagai data makroekonomi di Amerika Serikat sana yang menunjukkan pertumbuhan ekonominya yang sudah mulai melemah. Di mana kita lihat data inflasinya di kisaran area 3%. Kemudian banyaknya unemployment rate di Amerika Serikat sana. Non-farm payroll turun, yang menunjukkan ekonomi di sana mengalami perlambatan. Dan tentu saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat sebagai hub dari ekonomi dunia, perlu dilakukan cut rate sehingga banyak pebisnis yang mulai berani untuk melakukan ekspansi bisnis melalui kredit. Dan juga masyarakat yang mulai berani melakukan spending ke barang-barang secondary maupun tersier, yang mana ini akan menguntungkan industri di Amerika Serikat sana dan juga berbagai belahan dunia yang lain. Dan tentu saja dengan penurunan suku bunga ini, yang sebelumnya investor menaruh ke dana, ke instrumen yang bersifat lebih
konvensional, safe haven, seperti time deposit maupun emas, ini akan cenderung untuk melakukan taking profit, untuk masuk ke obligasi, ke saham, ataupun commodities. Okay, I will turn back to Mr. Han. Based on our economic data, inflation, or even PMI, do you think that our central bank can be more aggressive? Yeah, I think it's a very hard question to answer, but I think Bank of Indonesia is doing their job pretty good. I think because the Indonesian economy is that they have to correlate with like U.S. economy and then China economy, and then definitely U.S. will cut their interest rate. I think that means that actually Bank of Indonesia like responding to their action to. And then I think for now they are. 2 weeks ago, Bank of Indonesia lowered the interest rate by the 25 bips, and it's a very good action. I think they will stay. They will thinking about more like thinking about like a lowering interest rate more within this year. I think that could be like a good chance for security company to get more customers and then to boost like transaction value in the capital market. I think Bank of Indonesia doing their job pretty good now. Oke, saya akan kembali lagi ke Pak Bernard. Pak Bernard, kalau melihat transisi pemerintahan saat ini, Anda melihat seperti apa nantinya potensi regulasi yang akan mempengaruhi pasar keuangan kita di dalam negeri? Oke, tentu saja sesuai dengan janji Presiden terpilih di tahun 2024 sampai tahun 2029 nanti, mereka menjanjikan adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam range 7-8% per tahunnya. Tentu saja dengan range pertumbuhan perekonomian yang 7-8 tahun ini, tentu saja ini akan membuat perekonomian kita semakin bergairah dan tentu saja akan berdampak ke pasar modal dan juga ke pasar obligasi kita. Dan tentunya yang kita tunggu-tunggu setelah tanggal 20 Oktober nanti, yaitu pelantikan Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tentu saja yang kita tunggu bagaimana komposisi kabinet dari pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran tersebut. Dan nanti jika kita lihat dari sisi komposisi kabinet ini menguntungkan pasar, maksudnya banyak dari sisi profesional yang mensupport dari bidang-bidang yang krusial seperti bidang mining, kemudian keuangan, BUMN, dan lain sebagainya. Tentu saja ini akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat, baik domestik maupun asing, terhadap rencana kerja dari kabinet tersebut. Dengan kepercayaan yang timbul, tentu saja ini akan berdampak terhadap inflow yang bisa lanjut luar biasa besar ke Indonesia dan optimisme yang ada untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Yang tentu saja akan berdampak terhadap pertumbuhan GDP dan berdampak terhadap konsumsi dari bangsa Indonesia ini sendiri yang nantinya akan berdampak terhadap performa dari emiten-emiten di IHSG tersebut.